kejadian Flores Utara tahun 1961, Flores tahun 1992, Solor tahun 1982, serta Manggarai tahun 2003. Dengan demikian, kejadian hari ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari aktivitas tektonik regional yang memang harus terus kita waspadai. Teman-teman, dari hasil permodelan guncangan menunjukkan bahwa wilayah di sekitar sumber gempa mengalami intensitas terbesar, yakni setara 7-8 mmi. Seiring bertambahnya jarak dari sumber, tingkat keguncangan menurun. Intensitas sekitar 6 mmi diperkirakan masih dirasakan hingga wilayah Kabupaten Manggarai Timur di sebelah barat dan Kabupaten Sika di sebelah timur. Informasi ini penting untuk mengarahkan prioritas pemeriksaan lapangan, terutama pada daerah yang diperkirakan menerima guncangan yang paling kuat. Badan Geologi juga melakukan analisis cepat terhadap kemungkinan terjadinya likuifaksi, di mana hasil menunjukkan adanya peluang likuifaksi berdasarkan hubungan antara jarak dari sumber gempa dan kekuatan gempanya. Dampaknya diperkirakan lebih signifikan pada wilayah yang lebih dekat dengan sumber, khususnya pada area daratan aluvium seperti sebagian wilayah Nagekeo. Perlu saya tekankan bahwa analisis ini merupakan analisis cepat dan menjadi dasar untuk menentukan lokasi yang perlu diprioritaskan dalam verifikasi lapangan. Berikutnya di sini di Waikokak, Mbai, terdapat laporan keluarnya air dari dalam tanah beberapa saat setelah gempa. Secara awal, fenomena ini diperkirakan dapat berkaitan dengan likuifaksi dalam bentuk sand boil atau semburan air berpasir dan berlumpur. Dari indikasi awal, dampak terhadap tanah pondasi diperkirakan berada pada tingkat rendah hingga sedang dan tidak menunjukkan karakter seperti kejadian likuifaksi tipe Palu yang dapat bergerak jauh. Namun demikian, kesimpulan final tetap membutuhkan identifikasi dan pemeriksaan langsung di lapangan. Untuk itu, kami dari Badan Geologi memberikan rekomendasi kepada masyarakat ya terkait dengan gempa bumi Flores magnitudo 7,7 di hari ini. Sehubungan dengan kondisi tersebut ya tentunya kami himbau masyarakat untuk tetap tenang, mengikuti arahan BPPD dan pemerintah daerah serta mewaspadai gempa susulan. Dan jangan mempercayai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan masyarakat juga perlu memeriksa kondisi bangunan sebelum kembali menggunakannya, mematuhi rambu dan jalur evakuasi, serta menghindari daerah tebing yang berpotensi longsor, terutama saat hujan. Kedepan, penerapan kaidah bangunan tahan gempa harus menjadi bagian penting dari upaya mitigasi di wilayah rawan. Dan sebagai tindak lanjut tentunya kami Badan Geologi Kementerian SDM akan mengirimkan tim penyelidikan tanggap darurat bencana gempa bumi ke lokasi terdampak. Tim akan melakukan kaji cepat untuk memverifikasi kondisi lapangan, untuk memperdalam analisis serta menyusun rekomendasi teknis mitigasi. Dan hasil penyelidikan ini selanjutnya akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan atau para pemangku kebijakan sebagai dasar dalam penanganan darurat maupun langkah mitigasi selanjutnya. Demikian barangkali yang kami sampaikan kepada teman-teman media. Silakan apabila ada pertanyaan. Baik, apakah ada pertanyaan? Jika belum, kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk sambil menunggu yang ada di chat. Izin Ibu, pertanyaan yang pertama, apa sebenarnya penyebab gempa 7,7 ini? Apakah berkaitan dengan aktivitas gunung api